Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Tetap selalu jaga semangat belajarnya meski pembelajaran kita belum bisa tatap muka. Hari ini kita belajar IPA. Ilmunya sangatlah berfaedah. Sebelum pembelajaran dibuka, mari kita baca basmalah. Bismillah. Semoga pembelajaran hari ini Allah beri kita kemudahan dalam memahaminya. Amin. Pertemuan aktivitas kelima ini kita akan membahas tentang materi pokok perubahan kimia dan fisika. Adapun tujuan dari pembelajaran ini pertama yaitu kalian bisa mengidentifikasi nantinya mana yang tergolong fisika kah, mana yang tergolong perubahan kimia kah. Yang kedua, kalian bisa membeda-bedakan antara contoh perubahan fisika dan contoh perubahan kimia. Dan yang terakhir, kalian bisa terampil nanti menyelidiki ya perubahan fisika dan perubahan kimia. Sebelum masuk ke pengamatan materi yang akan kita pelajari, masih ingat pembelajaran yang pertemuan keempat itu kita sudah mempelajari apa? Ya, kita sudah mempelajari mengenai pemisahan campuran ya. Mari kita lanjutkan pertemuan selanjutnya dengan membahas perubahan fisika dan perubahan kimia. Sekarang kalian amati nih benda-benda yang di layar ini ya, yang dapat mengalami perubahan nih. Ada besi berkarat ya, ada api ya, ini kompor nih, ada roti busuk bak wujud zat nih, titik leleh, titik didih ya. Silahkan kalian amati ya. Selanjutnya di sini juga Ibu kasih ya gambaran ya tentang kertas dibakar. Ini merupakan materi ya, perubahan materi yang berlangsung sangat cepat. Ya. Selanjutnya ada besi berkarat. Ini lama ya, perubahan materinya ya, membutuhkan waktu. Nih, kertas yang dipotong ya. Nah, dari hasil pengamatan tadi ya, maka siapakah yang dapat menyimpulkan gambar-gambar tadi? Ya, bahwa yang tadi ya kertas dipotong-potong nih ada apa namanya? Kertas yang dibakar ini menunjukkan bahwa ini masuk fisika, ini masuk kimia. Karena kenapa? Satu ya, untuk kertas yang dipotong-potong itu tidak menghasilkan zat baru. Maksudnya kertas dipotong, wujud zat mulanya apa? Kertas. Setelah dipotong, kertas juga. Terus selanjutnya, untuk yang kedua ya, si kertas yang dibakar. Ya, kamu bakar ini kertas ini. Awalnya apa? Ya awalnya kertas. Setelah dibakar menjadi apa? Abu. Makanya berubah wujud zatnya dari kertas menjadi si abu. Secara garis besar ya bahwa sifat-sifat benda itu terbagi menjadi dua. Ada fisika dan ada kimia. Untuk yang fisika berkaitan dengan sifat fisik ya. Contohnya ada bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis. Sedangkan untuk sifat kimia, itu sifat-sifatnya berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Kita masuk pertama, perubahan fisika. Didefinisikan dengan perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru ya. Sudah tadi ya dibahas. Amati di depan. Nih contohnya ini ya. Ada es batu mencair ya.
Nah, es batu mencari ini kan termasuk perubahan fisika karena awalnya air. Setelah itu kalian bekukan di dalam kulkas, ya tetap beku ya, tetapi wujudnya tetap apa zatnya? Berasal dari air juga. Hasilnya kalau dicairkan air juga. Makanya es batu ini tergolong ke perubahan fisika. Sedangkan contoh lainnya ini ya, ada menguap, mengembung, mencair, membeku, menyublim, melarut, dan sebagainya. Bisa kalian explore sendiri ya. 2. Ada perubahan kimia nih. Kalian amati ya, bahwa perubahan kimia ini, awalnya ini kayu ini ya, terbakar. Apa yang terjadi? Maka ini awalnya kayu terbuat dari serat selulosa, berubah ketika dibakar menjadi arang atau karbon. Nah, dari sini kita bisa mendefinisikan ya bahwa perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dari asalnya ya. Tadi ya kan, pertama wujudnya kayu itu apa? Serat selulosa. Setelah dibakar, dia berwujud arang atau karbon. Makanya tergolong ke perubahan kimia. Perubahan kimia itu berlangsung dengan ciri-ciri nih. Terbentuk zat baru, sudah kita klarifikasikan barusan ya. Terbentuknya gas, ada terbentuknya endapan, terjadi perubahan warna, terjadi perubahan suhu. Silahkan ya, kalian bisa explore melalui studi literasi menggunakan modul PJJ yang Ibu bagikan dan modul paket IPA revisi 2016 Kemendikbud ya. Nah, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa ya, perubahan fisika dan kimia itu memiliki perbedaan ya. Ada kalau fisika tidak terbentuk zat baru, kimia terbentuk zat baru. Kedua, komposisi materinya itu berubah ya. Maaf, untuk fisika komposisi materinya tidak nih. Ya, keywordnya tidak berubah. Kalau ini komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan. Perubahan fisika tidak terjadi perubahan warna, bau, rasa, ataupun endapan, sedangkan kimia terjadi ya. Nah, ini Bu berikan contoh-contohnya. Silahkan bisa kalian amati, baca sebagai studi literasi kalian nih ya. Contoh-contohnya, silahkan bisa kalian amati ya. Untuk memperdalam materi ini, Ibu ada ya semacam percobaan yang harus kalian uji cobakan di rumah ya. Untuk uji cobanya, kita cari alat dan bahan yang mudah ditemukan karena mengingat kondisi masih pandemi ya. Terima kasih. Mari kita ke percobaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, silahkan kalian lihat LKPD yang Ibu bagikan, lembar kerja peserta didik, judulnya tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. 1, tujuannya ya, mengidentifikasi macam-macam perubahan fisika dan kimia. 2, kalian nanti bisa terampil menyelidikinya ya. Apakah ini perubahan fisika kah atau kimia kah? Alat dan bahan yang harus kalian sediakan ya. 1, ada lilin 1 batang kalian beli ya. Kalau ada di rumah bisa digunakan. Es batu ya secukupnya. Ada kertas ya 1 lembar. Korek api batang secukupnya. Ini kalau tak ada bisa kalian gunakan menjes ya. Nah, ada siapkan alat tulisnya. Langkah kerjanya,
Langkah kerjanya, pertama ya, siapkan alat dan bahan sudah. Selanjutnya, bakar lilin dengan menggunakan korek api atau mencis. Tunggu 5 menit, amati perubahannya. Ya. Selanjutnya, siapkan es batu secukupnya. Tunggu 5 menit, amati perubahannya. Yang ketiga, yang C, siapkan kertas, lalu bakar ujung kertas sampai mendekati habis. Tapi ingat, hati-hati ya nak ya. Setelah itu langsung kamu padamkan ya, bahaya nanti soalnya ya. Jangan di dekat kompor ataupun kalian di dekat adiknya yang masih kecil ya. Silakan setelah kalian ikuti langkah-langkah kerjanya, kalian masukkan data tersebut ke dalam tabel ini ya. Setelah itu diskusikanlah ya. Yang rumahnya dekat bisa merapat untuk saling berkolaborasi, bergotong royong untuk mengerjakan ya. Percobaan kalian tuh dengan menjawab pertanyaan diskusi yang Ibu tampilkan nih ya. Nih, silahkan nanti diskusinya kalian jawab ya. Selanjutnya, di sini Ibu tambahkan explore lagi ya. Contoh-contoh benda ya yang tergolong perubahan ya. Zat ya, kamu masukkan ini tergolong fisika kah atau kimia kah. Setelah itu kalian simpulkan ya. Demikian ya tugas hari ini. Kalau ada yang tidak paham bisa japri Ibu. Kemudian ya kita bisa bahas bareng-bareng ya. Demikian pembahasan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Ibu ingatkan ya, tugasnya dikumpulkan, ditulis di buku tulis, dan difoto lalu kirim ke Google Classroom. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.